mengevaluasi kinerja dari metode machine learning. Nah, untuk mengevaluasi performa dari model yang dibangun, kita biasanya menggunakan ukuran yang disebut dengan akurasi atau tingkat kesalahan atau error rate. Jadi kalau akurasi itu dirumuskan sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Jumlah prediksi yang benar itu maksudnya apa? Tadi pada tugas yang sebelumnya tadi, saya kembali lagi. Kalian kan mengerjakan yang nomor 1, ini tadi. Ini kan? Ini kan kalian diminta memprediksi berapa nilai alarm kelasnya, 1 atau 0. Kemudian ini dicocokkan dengan realnya. Realnya benar nggak bahwa kalau kondisinya seperti ini, alarmnya berbunyi dan tidak. Jika benar, maka itu disebut dengan prediksi benar. Jadi kalau memang benar di sini 1, kemudian realnya juga 1, maka itu dikatakan prediksinya benar. Nah, kalau misalkan ternyata realnya itu tidak menyala, sedangkan di sini hasil prediksinya menyala, maka itu disebut dengan error atau prediksi yang salah. Nah, jadi untuk menghitung akurasi itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, misalkan dari 5 data ini ternyata 2 yang benar, yang 3-nya salah, maka jumlah akurasinya ya berarti 2/5, karena yang kita uji ada 5. Jadi 2/5. Jadi akurasinya adalah 40%. Sedangkan errornya itu kebalikannya, jumlah yang salah dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, kalau untuk kasus ini contohnya misalkan 3 salah prediksi. Nah, maka jumlah error rate-nya itu adalah 3/5 atau 60%. Itu cara menghitung akurasi dan error. Nah, model dalam klasifikasi error dalam model klasifikasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu resubstitution error atau error yang terjadi pada saat pembelajaran dan generalization error atau error yang terjadi pada saat pengujian. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya error yang terjadi pada saat pembelajaran itu adalah error yang kita hitung dengan menggunakan data trainingnya. Ya, jadi misalkan di sini kita punya data training seperti ini. Nah, kemudian kita hitung kembali ya hasil ini dengan menggunakan bias. Ini kan realnya dia 1. Tapi misalkan kita ulangi perhitungannya dengan menggunakan naive bias tadi dengan E-nya 1, B-nya 1, R-nya 1, N-nya 1. Nah, ini hasil prediksinya apa? Misalkan di sini 1, ya berarti dia nilainya benar. Kemudian diulang lagi, misalkan di sini juga nilainya 1 berarti benar. Artinya, jumlah akurasi yang kita dapatkan dengan menggunakan perhitungan prediksi yang ada pada data training itu yang disebut dengan generalization error. Nah, sorry, errornya ya maksudnya. Nah, itu maksud saya error resubstitution. Itu yang diperoleh dari data training. Nah, sedangkan error yang diperoleh dari perhitungan yang diperoleh dari data tes, ini kan kita sebut dengan data tes. Data tes itu adalah data yang kita pakai untuk menguji dari sistem kita.
Ini tadi kan tidak ada isinya ya, dari soal tadi itu yang ini itu tidak ada isinya, kalian diminta memprediksi. Nah, ini yang disebut dengan data test. Nah, ini. Di sini ada penjelasannya juga, ini adalah data test. Ini adalah yang atas ini disebut dengan data training. Nah, kalau perhitungan error itu kita gunakan terhadap data test, maka itu yang disebut dengan generalization error. Saya ulangi, error yang terjadi yang kita peroleh berdasarkan data training itu disebut dengan resubstitution error. Model yang baik, ya, model yang baik itu harus mempunyai training error dan generalization error yang rendah, itu yang baik. Tapi terkadang di dalam sebuah pembuatan model itu kita mendapati training errornya kecil, tapi generalization errornya besar. Nah, satu kondisi di mana generalization errornya tinggi, sedangkan training errornya itu rendah, itu disebut dengan kondisi overfitting. Ya. Kemudian kebalikannya itu adalah kondisi underfitting. Kondisi underfitting itu adalah kondisi di mana error untuk training dan error untuk testingnya sama-sama tinggi. Sama-sama masih tinggi ya. Berarti artinya model itu belum belajar dengan baik. Ya. Jadi belum mempelajari struktur dari data yang diinputkan dengan sebenarnya. Nah, yang kalau ini terjadi, maka kita harus melakukan pembelajaran ulang ya, dengan menggunakan data yang lebih banyak misalkan atau data yang lebih benar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kondisi ini, overfitting. Kalau kondisi overfitting, ini pada saat kita trading dia sudah bagus, tapi ternyata pada saat kita uji errornya tinggi. Nah, ini susah diprediksi. Bagaimana menghindari terjadinya overfitting? Kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa terjadi overfitting. Jadi overfitting itu bisa terjadi karena adanya noise pada dataset yang kita miliki. Yang dimaksud noise di sini adalah penentuan kelas yang salah. Jadi kalau kita punya datanya, kemudian kita labeli data itu dengan salah, atau kita kategorikan data yang kita miliki itu salah kategorinya karena pengetahuan kita tidak mencapai di situ, ini yang akan menyebabkan terjadinya overfitting. Contohnya, misalkan ini adalah data yang digunakan untuk menentukan apakah makhluk hidup itu merupakan jenis apa itu namanya? Saya lupa ya. Binatang menyusui itu apa namanya? Mamalia, Bu. Ah, iya betul. Saya lupa sih. Ya, jadi maksudnya ini di data ini untuk menentukan apakah makhluk ini adalah mamalia atau tidak. Jadi ini ada binatang-binatang, ada kelelawar, ada kucing, kemudian ada binatang yang hidup di air juga, paus ya. Nah, di sini datanya seperti ini. Ya, variabelnya adalah body temperatur, kemudian melahirkan atau tidak, kemudian berkaki 4 atau tidak, lalu berhibernasi atau tidak. Nah, kemudian kelasnya di sini dibagi menjadi dua, mamalia dan tidak mamalia. Ya. Nah ini kelelawar itu meskipun dia berupa burung ya, mirip seperti burung, tapi sebenarnya dia termasuk mamalia. Nah, ini yang melabeli ini salah karena dia menganggap dia burung gitu.
Jadi dianggap dia tidak mamalia. Jadi kan salah. Kemudian ikan paus meskipun ikan, tapi dia kategorinya adalah mamalia juga. Meskipun hidupnya di air. Nah, di sini salah melabelinya. Dia dilabeli menjadi bukan mamalia. Nah, kondisi inilah yang disebut noise. Atau salah dalam menentukan kelas di awalnya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya overfitting. Di mana overfitting itu terjadi di mana kalau kita training dia berdasarkan data ini, dia benar semua. Artinya dalam memprediksi dengan naive bias, di sini juga yes, di sini juga yes, di sini juga no gitu ya. Ini benar semua. Jadi kan errornya 0. Tapi pada saat dilakukan tes dengan data yang berbeda, di sini ada data lain, data tes, di mana manusia kita masukkan juga, kemudian ada pigeon, ada elephant, ada leopard, ada turtle, ada penguin, kemudian ada dolphin, spiny amphitheater. Nah, ini ternyata ada yang salah di dalam penentuan kelasnya. Nah, jadi manusia ini harusnya dikategorikan sebagai manusia, masuk ke mamalia juga manusia ini. Tapi hasil dari prediksi dengan menggunakan bias, dia dihasilkan hasilnya no. Demikian juga dolphin. Dolphin ini meskipun dia binatang yang hidup di air, ya, dia juga merupakan mamalia. Nah, hasil prediksi dari biasnya, hasilnya tidak no. Nah, sehingga kan salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Sehingga terjadi errornya adalah 3/10. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan overfitting. Nah, ini. Kalau digambarkan dengan gambar 2 dimensi, overfitting itu kondisinya biasanya terjadi karena seperti ini. Ini kan misalkan data itu ada data yang warnanya merah, ada yang data warnanya biru ini. Nah, ini dibagi menjadi 2 kelas. Dan jadi 2 kelas, seharusnya garis yang membagi antara 2 kelas itu kan garis yang lurus ini. Saya gambarkan. Jadi garis ini itu akan memecah 2 data ini, data yang merah dan data yang biru ini menjadi 2 bagian yang tepat. Nah, tapi ternyata ada satu anggota dari kelas biru ini yang masuk ke areanya yang warna merah. Sehingga menyebabkan batasnya tidak lagi seperti ini, tidak lagi menjadi lurus, tapi dia jadi seperti ini, terdistorsi namanya. Jadi nah, seolah-olah terbelah menjadi 3 bagian. Nah, ini batasnya yang terdistorsi karena adanya noise. Maka ini dianggap sebagai noise-nya. Kemudian overfitting ini juga terjadi karena data yang kita miliki tidak mencukupi. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah data training yang kita miliki itu terlalu banyak yang masuk ke kelas 1 misalkan. Sedangkan yang masuk ke kelas 2 itu sedikit. Contohnya seperti ini. Kita punya data training itu hanya 5, misalkan hanya 5 ya. 4 diantaranya ini adalah masuk ke kelas non-mamalia. Sedangkan yang mamalia itu hanya 1. Nah, sehingga sistem itu nanti akan
mempelajari hanya mengacu ke satu kondisi ini saja. Bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu apa? Mamalia itu adalah yang body temperaturnya warm, giftednya no, berkaki empatnya ya, dan berhibernasi. Sehingga kalau ada binatang lain yang tidak menyerupai atau tidak sama dengan kondisi ini, maka dia dianggap bukan mamalia. Nah, ini karena data yang digunakan untuk mempelajari apakah binatang itu adalah mamalia dan tidak, itu hanya satu. Sedangkan yang bukan mamalia itu ada 4. Jadi lebih banyak yang tidak mamalia daripada yang mamalia. Hal ini yang juga akan menyebabkan yang terjadinya overfitting. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu terkait dengan kondisi overfitting dari data yang ada dari model machine learning ini. Oke, kalau tidak ada, ini nanti cross validation-nya saya akan jelaskan di bawah. Baik. Maka kita membutuhkan bentuk-bentuk lain juga sebagai metrik dari performance evaluation. Jadi terkadang kita tidak cukup hanya menggunakan evaluasi performance dengan akurasi dan error saja. Ya, terutama untuk kasus klasifikasi. Jadi ada beberapa cara atau teknik untuk mengukur performance dari machine learning, ya. Yang di sini ini modelnya disebut dengan confusion matrix. Confusion matrix atau metrik yang membingungkan. Saya juga kenapa kok disebut confusion matrix? Di sini ukuran metrik confusion ini digunakan fokus pada kemampuan model untuk memprediksi. Kalau yang tadi kan hanya salah benar gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengukur kemampuan dari sebuah model di dalam memprediksi. Ya. Di sini ada 4 confusion matrixnya, itu terdiri dari matrik ukuran 2x2. Ya, di mana di sini dibagi menjadi kolomnya ini adalah menggambarkan hasil prediksinya, kelas hasil prediksinya, sedangkan barisnya ini adalah kelas sebenarnya. Kelas sebenarnya. Nah, kemudian di sini nilainya ini, nilai dari matriknya ini ada 4. A, B, C, D. A ini adalah disebut dengan true positif. Nah, ini membacanya adalah A ini adalah jumlah di mana aktual kelasnya benar, ya, predicted kelasnya benar. Itu adalah kita sebut dengan true positif. Sedangkan yang B itu disebut dengan false negatif, di mana aktual kelasnya benar, sedangkan predicted kelasnya salah. Sedangkan yang C ini disebut dengan false positif, di mana aktual kelasnya salah atau tidak, ya, jadi yang realnya itu tidak, tapi dia diklasifikasikan, diprediktif sebagai ya. Itu disebut dengan false positif. Dan yang terakhir, baris kedua, kolom kedua, D, ini disebut dengan true negatif. Ya, true negatif itu dia kelas sebenarnya tidak dan diprediksi sebagai tidak.
Gambarannya seperti ini. Kita lihat gambaran interpretasinya. True positif. Ini adalah true positif. Interpretasinya data itu diprediksi positif. Atau kalau misalkan tentang hamil gitu ya. Jadi misalkan ada seorang wanita, dia hamil, kemudian diprediksi bahwa dia hamil. Gitu. Dokternya bilang, oh Anda hamil. Dan dia memang benar hamil. Nah, itu yang disebut dengan true positive. You predicted positive and it's true. Jadi kamu diprediksi positif dan memang benar positif. Itu yang disebut dengan true positive. Nah, kebalikannya itu adalah true negative. True negative itu kamu diprediksi negatif dan memang benar seperti itu. Contohnya laki-laki. Dokternya bilang, kamu tidak hamil ya, jelas dia tidak hamil karena dia juga laki-laki. Jadi itu yang disebut dengan true negative. Jadi prediksinya tidak dan memang dia benar tidak. Nah, kemudian yang false positif itu ada disebut juga dengan tipe 1 atau error tipe 1. You predicted positive and it's false. Jadi misalkan di sini, nah ini ada laki-laki diprediksi hamil, padahal sebenarnya tidak kan ya, namanya laki-laki. You are pregnant. Ini laki-laki, kan nggak mungkin hamil. Nah, ini yang disebut dengan false positive. Nah, yang terakhir itu adalah false negative. False negative itu disebut juga dengan tipe error yang kedua, di mana interpretasinya adalah you predicted negative and it's false. Jadi dia diprediksikan negatif, nah, tapi dia sebenarnya positif gitu. Jadi misalkan di sini orangnya hamil, jadi orangnya itu memang hamil, tapi dokternya mengatakan you are not pregnant. Nah, jadi itu yang disebut dengan false negative. Ya, bisa membayangkan ya. Ini gambarannya seperti itu. Nah, dari hasil pengukuran true positive, false negative, false positive, dan true negative, kita bisa menghitung juga akurasinya. Di mana akurasi itu dengan menggunakan ukuran dari confusion metric ini, akurasi bisa dihitung dari jumlah true positif dengan true negatif. Jadi jumlah A dengan D ya, dibagi dengan total keseluruhan A ditambah B ditambah C ditambah D. Ya, total keseluruhan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Baik. Nah, kelemahan dari pengukuran yang seperti ini dengan menggunakan akurasi itu adalah misalkan ada dua problem ya, di mana jumlah dari kelas yang ke-0 itu sampelnya itu ada 9.990. Sedangkan kelas yang pertamanya itu hanya 10. Ya, sebenarnya mirip yang tadi. 4-nya itu no, sedangkan yang satunya itu yes. Nah, misalkan model itu memprediksi semuanya dari kelas 0, maka akurasinya adalah
hampir 100%. 9990 dibagi dengan jumlah data keseluruhannya. Ini kan berarti kalau ini kita jumlahkan seluruhnya ada 10.000. Nah, akurasi yang seolah-olah besar ini sebenarnya ada yang miss. Ya, akurasinya ini dikatakan misleading karena model ini tidak bisa mendeteksi kelas yang pertama. Semuanya yang diprediksi hanya kelas yang ke-0 karena dia yang paling banyak. Sehingga kalau dikatakan akurasinya 99,9, apakah benar 99,9 ini masih dipertanyakan karena datanya semuanya seolah-olah hanya satu kelas saja. Nah, sehingga di sini ada ukuran yang kedua yang disebut dengan cost matrix. Kalau tadi yang disebut dengan confusion metric, ya, confusion metric, ya, maka yang kedua ini disebut dengan cost metric. Nah, di dalam cost metric ini kita tidak hanya menghitung jumlah prediksi yang benar dan jumlah prediksi yang salah, tetapi juga menghitung berapa cost-nya kalau prediksinya salah dan berapa cost-nya kalau prediksinya benar. Bentuk cost metric hampir mirip seperti confusion metric, di mana di sini 2x2 juga, ya, sama actual class dan predicted class. Di sini kemudian juga sama, hanya di sini bentuknya adalah cost, ya. Jadi CIJ itu artinya cost, ya, dari cost. Contohnya ini cost, di mana ya terjadi misklasifikasi, jadi misklasifikasi, jadi salah prediksi, ya, untuk dia kondisi kelasnya yes, ya, tapi dinyatakan sebagai kelas yes. Atau kebalikannya di sini kelas no dinyatakan sebagai kelas yes. Jadi cost IC itu adalah cost of misclassifying kelas C as kelas I. Jadi ada kesalahan cost dari kesalahannya. Karena terjadinya kesalahan dalam memprediksi. Nah, di sini dikatakan cost metric is similar to the confusion metric except the fact that we are calculating the cost of wrong prediction or right prediction. Jadi di sini mirip, hanya dia berdasarkan fakta dalam menghitung cost, ya, untuk memprediksi yang salah dan memprediksi yang benar. Contohnya sekarang kita lihat. Misalkan di sini ada problem untuk memprediksi seseorang menderita penyakit cancer atau tidak cancer. Jadi contohnya case 1, 1 di sini catatannya bahwa 1 ini adalah berarti dia having cancer, artinya dia menderita cancer memang. Kemudian kalau yang 0 berarti dia tidak menderita cancer. Kasus 1, ini penjelasannya, seseorang yang mempunyai cancer, ya, kemudian diprediksi dia tidak mempunyai cancer. Jadi kasus 1, dia sebenarnya adalah cancer, tapi di hasil prediksinya dia tidak cancer. Sedangkan kasus 2 sebaliknya, dia sebenarnya tidak menderita cancer, tapi diprediksi menderita cancer. Nah, kira-kira dari dua kasus ini, mana cost yang lebih mahal? Kesalahan yang pertama atau kesalahan yang kedua? Gitu.
Ya. Kalau kita sebenarnya menderita kanker, tapi ternyata diprediksi tidak kanker, maka kita kan tidak mendapatkan pengobatan. Dan akibatnya, karena kita tidak mendapatkan pengobatan, kemungkinannya adalah death. Nah, seperti ini. Nah, kebalikannya kalau kasus 2, kita sebenarnya tidak menderita kanker, tapi diprediksi menderita kanker. Kita mendapatkan pengobatan meskipun mahal ya. Dan kemudian kita setelah diobati kita bisa dipulangkan. Kira-kira cost-nya lebih mahal mana? Antara case 1 dengan case 2. Nah, kalau menurut di sini jelas yang cost untuk kesalahan case 1 ini lebih besar karena akibatnya lebih fatal. Akibatnya lebih fatal dibandingkan case yang kedua. Karena dia akan menyebabkan kematian. Nah, sehingga kalau kita mempunyai kasus seperti ini, kita akan buat cost metric untuk kasus yang seperti ini, di mana aktualnya dia harusnya true, sedangkan diprediksi sebagai 0, itu akan diberi cost yang lebih besar. Nah, ini tadi penjelasannya. Ya, sehingga kasus 1 ini akan lebih mahal dibandingkan kasus 2. Karena kemungkinannya dia akan meninggal. Jadi tidak semua prediksi salah itu memiliki biaya yang sama, gampangnya gitu. Jadi nggak sekedar salah tempat. Tapi dia juga memprediksi atau memperhitungkan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh mesin tersebut. Nah, sehingga dengan menggunakan pertimbangan tersebut, maka di sini dia melakukan pembobotan. Pembobotan terhadap kesalahan ini tadi. Jadi mana yang lebih beresiko itu diberi bobot yang lebih besar. Nah, di sini ya, ini contohnya. Ini yang disebut dengan metriknya, ini cost metriknya ya. Jadi positif, kemudian diprediksi sebagai positif, maka dia diberi nilai min 1, diberi bobot min 1, sedangkan kalau dia positif aktual kelasnya lalu diberi negatif, berarti kan tadi kondisi yang kasus 1 ya. Jadi sebenarnya dia itu cancer, tapi dia tidak diprediksi sebagai cancer. Nah, kalau ketemu kondisi seperti itu, maka dia diberi cost yang besar. Cost-nya di sini 100. Nah, dibandingkan dengan kalau misalkan dia aktualnya itu adalah tidak, kemudian diprediksi sebagai ya, diberi misalkan kecil saja, bobotnya kecil. Sedangkan untuk kondisi di mana aktualnya tidak, kemudian diprediksi sebagai tidak, ya sudah benar berarti. Kita tidak perlu beri cost di situ. Nah, sehingga cara ngitung akurasinya gimana? Misalkan di sini ada 2 model machine learning, sebut saja di sini M1 dan M2. Nah, jumlah hasil prediksinya, ini jumlah hasil prediksinya itu bentuknya seperti confusion matrix tadi, di mana 150 ini adalah jumlah yang dia benar di kelas positif, diprediksi di kelas positif itu ada 150, kemudian yang 40 ini adalah dia sebenarnya positif tapi diprediksi sebagai negatif, berarti ada 40, berarti ini kasus yang 1 tadi, ya. Jadi sebenarnya cancer diprediksi menjadi tidak cancer,
Kemudian di sini yang 60 ini adalah yang tidak cancer tapi diprediksi sebagai cancer. Dan yang terakhir tidak cancer diprediksi sebagai tidak cancer. Ada 250 misalkan. Nah, kita bisa menghitung akurasi ini tidak dengan menggunakan rumus yang ini tadi. A plus D dibagi dengan A plus B plus C plus D, tapi dengan memperhitungkan cost-nya. Jadi 80%, untuk yang akurasi ini rumusnya itu sama dengan ini, saya salah ya. Jadi ini kita hitung dengan menggunakan ini, A ditambah D dibagi dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi ini sama dengan dari mana 80%, ya ini 150 ditambah dengan 250 dibagi dengan 150 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 250. Sama dengan 400 ya. 400 dibagi 400 tambah 100. 500 kan? Jadi 80%. Itu akurasinya. Ya. Yang di sini kasus model 2 akurasinya 90%. Caranya sama. Ini model yang lain ya. Caranya sama. Jadi 250 ditambah 200 ditambah 45 ditambah 5 dibagi dengan ya Allah salah. 250 tambah 200 ya dibagi dengan 250 tambah 45 tambah 5 tambah 200. Oke. Nah, kalau dilihat dari akurasinya, model 2 ini lebih akurat dibandingkan dengan model 1. Yang model 2 ini 90%, model satunya 80%. Ya. Tapi kalau dilihat dari cost-nya, nah, kita lihat cost-nya. Cost-nya ini adalah untuk yang pertama 390. Dari mana 390? Yaitu dari 150 kita kalikan min 1. Berarti min 150 ditambah dengan 100 kali 40. 100 kali 40 berarti 4.000. Ditambah dengan 1 kali 60. 60. Ditambah dengan 250 kali 0. Berarti 0. Totalnya adalah 4.060 dikurangi 150. Berarti 3.910. Nah, sedangkan yang di sini itu min 250 lalu ditambah dengan 4.500 lalu ditambah dengan 5 ditambah dengan 0. Ternyata cost-nya adalah lebih besar, yaitu 4.255. Sedangkan cost yang sini lebih kecil, 3.910. Mana yang dipilih, yaitu tergantung mau kita mengedepankan akurasinya ataukah mau memperhitungkan cost-nya. Kalau dilihat dari cost-nya, maka model pertama ini lebih bagus daripada model yang kedua. Tapi kalau kita hanya memperhitungkan akurasinya, model yang pertama ini, model yang kedua ini jauh lebih baik dibandingkan model yang pertama.
Nah, kalau kita mau memperhitungkan dua-duanya, mungkin sebaiknya kita memilih yang model pertama karena akurasinya juga sudah cukup tinggi dengan cost yang lebih rendah. Karena cost ini terkait, kalau misalkan kasusnya itu adalah terkait dengan nyawa orang, maka sebaiknya kita memilih model yang meminimalisasi resiko tadi. Nah, mana yang bisa meminimalisasi resiko ya? Pasti model yang pertama. Nih, ini yang disebut dengan cost metric. Itu tadi penjelasannya. Ya. Ini tadi cost versus akurasi. Ya. Kita juga bisa mencari hubungan antara cost versus akurasi, di mana akurasi itu adalah proporsional terhadap cost jika cost untuk yes no itu sama dengan cost untuk no yes, itu adalah key. Jadi artinya nilai yang di sini dengan nilai yang di sini sama. Cost-nya sama. Demikian juga yang kedua, yang cost akurasi untuk yes yes dan no no itu sama juga. Ini sama-sama P. Maka akurasinya itu disebut sebagai proporsional terhadap cost-nya. Nah, jumlahnya itu sama dengan jumlah A, B, C, dan D. Nah, kalau kita mau menghitung akurasi sama dengan jumlah ini tadi ya, rumusnya AD dibagi jumlah keseluruhan. Ya, sedangkan cost itu adalah bisa kita hitung dari P dikalikan AD ditambah dengan Q dikalikan dengan BC. Nah, kemudian di sini P ditambah C itu bisa kita rubah menjadi seperti ini. Ini kita mau menghubungkan dengan A dan D saja. Nah, sehingga yang B plus C kita rubah menjadi seperti ini. Sehingga menjadi N itu tadi keseluruhan, jumlah keseluruhan, dikurangi dengan Q min P dikalikan dengan E plus D. Ya. Maka cost itu bisa dirumuskan sebagai jumlah keseluruhan data dikalikan dengan jumlah ini tadi cost untuk yang salah ya. Cost untuk yang salah, jadi no yes atau yes no, jadi itu dikurangi dengan jumlah yang cost yang salah dikurangi dengan cost yang benar. Cost yang benar itu benar diprediksi benar, salah diprediksi salah, dikalikan dengan akurasi. Nah, ini adalah hubungan antara cost dengan akurasi. Jadi kita bisa menghitung cost berdasarkan akurasi atau sebaliknya akurasi berdasarkan cost dengan menggunakan hubungan ini. Baik, itu tadi ukuran yang kedua yang disebut dengan cost metric. Yang pertama adalah confusion metric, yang kedua adalah cost metric, dan yang berikutnya ini ada ukuran yang disebut dengan cost sensitive. Jadi cost sensitive di sini terkait juga dengan cost, ya, yang disebut dengan precision, recall, dan F-measure. Precision ini berhubungan dengan cost dari yes yes dan cost dari yes no.
Jadi bias terhadap ya, cos yes dan cos yes no. Jadi rumusnya itu adalah A itu kan yes ya. A itu yes dibagi dengan A ditambah dengan C. Dibagi dengan A ditambah dengan C. C itu adalah no yes. Ya. Sedangkan recall itu adalah A dibagi dengan A ditambah dengan B. Ya. Kemudian ada ukuran lagi yang disebut dengan F-measure, di mana dia adalah bias terhadap semuanya kecuali no. Sehingga di sini kita tidak menggunakan no. Nah, jadi di sini tidak ada hitungan no. Jadi rumusnya adalah 2A. A itu adalah yes. Ya. Kemudian B-nya itu yes no dan C-nya adalah no yes. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ada satu lagi ukuran yang disebut dengan weighted accuracy. Jadi weighted accuracy itu akurasi, hanya di sini diberi bobot. Ya, sama rumusnya A ditambah D dibagi dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Hanya bobot untuk masing-masing bagian ini itu berbeda-beda. Hampir mirip seperti cos tadi, hanya dia bobotnya dalam bentuk prosentase. Ya. Jadi diberi bobot dalam bentuk prosentase. Jadi ada bobot 1, bobot 2, bobot 3, bobot 4. Oke, kemudian di sini ada juga cost sensitive measure, yaitu yang disebut dengan sensitivity dan specificity. Saya mesti agak ribet kalau ngomong specificity. Ya, jadi true positive rate atau disebut juga dengan sensitivity itu adalah sama dengan mirip seperti recall ya. Jadi A dibagi dengan A plus B. Itu adalah sensitivity. Sedangkan true negative rates itu adalah sama dengan banyaknya yang true negatif, ini kan true negatif ya. T bagian D ini adalah true negatif. Ini true negatif. Nah, dibagi dengan C ditambah dengan D. Itu yang disebut dengan specificity. C-nya itu mengacu ke apa tadi namanya? False. Nah, jadi yang C itu adalah false positive. Jadi bisa juga dirumuskan sebagai true negatif dibagi dengan false positif ditambah dengan true negatif. Ini adalah specificity atau disebut dengan true negative rates. Kemudian ada false positive rates. Ini jarang digunakan tadi. False positive rates dan false negative rate ini jarang digunakan. Yang biasanya dipakai itu adalah ini. Sensitivity dan specificity. Jadi kalau false positive rates itu adalah false positif dibagi false positif ditambah dengan true negatif. Nah, sedangkan false negative rate itu sama dengan false negatif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Materinya sudah jam 2 ya. Ini nanti saya jelaskan lagi setelah UTS saja. Ya, ini
Ini terkait bagaimana menyajikan datanya. Jadi kalau kita sudah tahu cara mengukurnya, maka yang berikutnya adalah bagaimana menentukan metode untuk melakukan evaluasi performance. Jadi itu nanti ada beberapa teknik, yaitu dengan menggunakan learning curve. Kemudian untuk metode estimasinya itu menggunakan cross validation. Nah, itu tadi yang di awal tadi yang mau saya jelaskan. Dan satu lagi ada receiver operating characteristics, atau yang disebut dengan ROC curve. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kalian melihat di jurnal-jurnal yang terkait dengan machine learning, itu biasanya ada yang menyajikan dalam bentuk ROC curve. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ROC curve. Nah, ini nanti aja kalau saya akan jelaskan nanti setelah neural network aja. Jadi ini kaitannya juga dengan neural network. Jadi setelah UTS nanti saya akan menjelaskan materi mengenai neural network, kemudian saya juga akan jelaskan untuk bagaimana mengevaluasi dengan menggunakan ini cross validation. Itu adalah untuk memilih data set yang kita punya, kita mau bagi-bagi menjadi berapa, dan juga metode untuk menampilkan atau menggambarkan komposisi dari data yang kita miliki dengan ROC. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Terkait dengan materi UTS minggu depan, itu materinya mirip seperti ini. Jadi dipelajari saja seperti ini. Nanti mungkin soalnya agak berbeda saja. Ya, jadi pelajari saja ini, kemudian nanti ditambahkan dengan menghitung akurasinya tadi. Akurasi, kemudian menghitung cost, seperti itu. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi sampai dengan materi yang terakhir. Jadi kalau untuk metodenya, dua itu. Nanti mungkin karena waktunya juga nggak lama ya, sekitar 2 jam waktunya. Mungkin nanti untuk yang soal yang seperti ini, nanti akan saya batasi 1 soal saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri materi hari ini. Semoga kalian minggu depan semuanya bisa mengikuti UTS-nya. UTS-nya pada waktu yang sama dan online, waktunya terbatas 2 jam. Tolong dipersiapkan baik-baik karena ini nanti langsung diunggah ke Siakat ya. Jadi soalnya mungkin nanti ada di Drive ya. Tapi mengunggah jawabannya itu semuanya di Siakat. Dan Siakat nanti juga berhubungan dengan internet ya, jadi tolong kalau bisa dipersiapkan baik-baik, unggahnya itu jangan mepet.